Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Asoli, NIM 2348840129. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf manusia guna memenuhi tugas anatomi fisiologi. Untuk itu, mari disimak video berikut. Nah, apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem pengendali atau sistem informasi yang terintegrasi berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostatis. Adapun 4 fungsi sistem saraf, yang pertama menerima informasi, yang kedua mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat, yang ketiga mengelola informasi, dan yang keempat menghantarkan informasi. Sel saraf atau neuron. Neuron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari sistem saraf. Adapun struktur neuron, yang pertama dendrit berfungsi menerima rangsangan, yang kedua badan sel menyedia bahan makanan untuk sel saraf, dan yang ketiga akson membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lainnya. Akson, serabut panjang pada sel saraf atau neuron yang bekerja membawa keluar pesan atau eferen. Neuron-neuron mengirim impuls listrik dari dalam sel melalui akson ke sel sasaran atau target. Setiap sel saraf memiliki akson panjang 20 cm. Struktur menyerupai tabung bercabang di ujung akhir berhubungan dengan dendrit sel lainnya. Selaput mielin, yaitu lapisan lemak berwarna putih melapisi akson sebagai isolator elektrik. Tidak semua sel mengandung mielin. Selaput mielin berfungsi meningkatkan kecepatan sinyal saraf akson. Basic neuron types. Yang pertama, bipolar atau interneuron, yang kedua, unipolar atau sensory neuron, yang ketiga, multipolar atau motor neuron, dan yang keempat, pyramidal cell. Mekanisme penjalaran infus. Yang pertama, infus sampai di akson presinaps. Yang kedua, saluran ion kalsium terbuka. Yang ketiga, ion kalsium masuk, terjadi translokasi vesikel. Yang keempat, eksositosis atau keluarnya transmitter ke celah sinapsis. Yang kelima, neuron transmitter berikatan dengan reseptor. Yang keenam, efek eksitatori menghantar atau inhibitory menghambat infus. Adapun keterangan sinapsis adalah struktur yang terdapat di antara neuron. Impuls ditransmisi dari neuron ke neuron lain dan pada organ tubuh yang berhubungan. Sinapsis adalah titik pertautan antara dua neuron. Neuron transmitter adalah agen kimiawi yang berperan dalam mentransmisi impuls melalui sinapsis. Saraf pusat atau central nervous, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau tempat pemrograman proses informasi. Yang kedua, saraf tepi peripheral nervous, yaitu saraf sensorik, motorik, somatik, dan autonom berupa alat indera, mendeteksi dan mengirimkan impuls elektrokimia yang digunakan pada sistem saraf. Otak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama cerebrum atau otak besar, lalu cerebellum atau otak kecil, dan brainstem atau batang otak. Cerebrum atau otak besar. Struktur cerebrum terbagi menjadi cortex cerebri dan diencephalon atau subkortikal. Cerebrum terdiri dari 2 belahan yang disebut hemisfer atau kiri dan kanan. Cerebellum atau otak kecil berhubungan dengan brainstem atau pons dan medulla oblongata dan midbrain. Terdiri dari 2 hemisfer berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas otot rangka, mempertahankan keseimbangan tubuh dan mengontrol gerakan. Brainstem atau batang otak. Brainstem atau batang otak terdiri dari midbrain atau otak tengah, pons, dan medulla oblongata. Midbrain berlokasi antara diencephalon dan pons, merupakan pusat pendengaran dan refleks penglihatan, juga jalur persarapan antara hemisfer otak dengan bagian bawah otak. Pons, lokasi di bawah midbrain, mengandung banyak jalur serabut saraf, juga berfungsi mengontrol pernapasan. Medulla oblongata berlokasi di dasar batang otak yang merupakan lanjutan dari bagian atas spinal cord. Ia mengandung banyak jalur serabut saraf. Nuklei dari medulla oblongata memainkan peran penting mengontrol frekuensi jantung, tekanan darah, dan respirasi menelan.
Struktur lapisan saraf pusat. Lapisan bagian luar disebut dura mater, bersifat tebal keras. Lapisan tengah disebut arakonoid mater atau tipis lunak. Lapisan bagian dalam disebut pia mater, bersifat tipis lunak. Gerakan sadar pada otak, yaitu otak sistem saraf somatik, mengendalikan bisep, trisep, dan otot-otot sadar lainnya. Gerakan tidak sadar, misalnya detak jantung jika olahraga, otak bekerja, berarti sistem saraf otonom meningkatkan detak jantung lebih cepat. Fungsi saraf simpatis, pengendalian derajat vasokonstriksi di kulit, pengendalian kecepatan pengeluaran keringat, pengendalian frekuensi denyut jantung, pengendalian tekanan darah, penghambat sekresi dan gerakan gastrointestinalis, dan meningkatkan metabolisme sel. Fungsi saraf parasimpatis, mengendalikan pemfokusan mata dan dilatasi pupil, mengendalikan sekresi kelenjar ludah, denyut jantung, sekresi lambung, dan sekresi pankreas. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.